Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wasidi, NIP 220201010241. Mata kuliah Ekonomi Makro, kelas MC 101. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CBOD. Saya akan memaparkan untuk ujian tengah semester. Rekonstruksi kebijakan kemitraan era reformasi pemerintah. Ulasan review kebijakan mikro reformasi kebijakan kemitraan di era reformasi dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dan dalam negeri. Kebijakan penanaman modal di era reformasi. Kebijakan penanaman modal di era reformasi dilakukan dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya asing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Kemudian narasi pembinaan dan pengembangan diubah menjadi perlindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan, serta menambahkan program pelatihan sumber daya manusia dalam pembinaan dan pengembangan. Dalam kebijaksanaan kemitraan ditentukan bahwa 1. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kebijakan dan praktik kemitraan, kegiatan usaha, dan kewajiban masing-masing pihak untuk pengurangan jangka waktu dan menyelesaikan perselisihan. 2. Perjanjian kemitraan dilaporkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dalam kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap usaha besar. 4. Untuk membantu pelaksanaan kemitraan, Menteri dalam membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah. Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara terhadap mereka berlaku hukum Indonesia dan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha berwenang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pemerintah dan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM berkaitan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, serta koordinasi dan pengendalian. Perkembangan terakhir dari kebijakan pemerintah di era reformasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, lingkup pengaturan tidak hanya mengenai UMKM, tetapi juga koperasi. Kemudian substansinya bukan hanya menyangkut program pemberdayaan, tetapi juga menyangkut kemudahan dan
perlindungan terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian bagi koperasi diberikan dalam bentuk berdampingan dan pemerintah atau dinas koperasi dalam pendirian dan perizinan koperasi. Perlindungan diberikan oleh pemerintah atau pemerintahan. Dampak dari kebijakan mikroekonomi tahun 2022 pertama, ekonomi mikro mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi mikro. Otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh, begitu juga dengan tenaga kerja. Pengaruh ekonomi mikro dapat membuat pemerintah atau swasta membuka lapangan pekerjaan baru. Ekonomi mikro dapat membantu perusahaan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar. Contoh, tren produk dengan ekonomi mikro juga akan membantu memahami perilaku konsumen dan kebutuhan konsumen. Tujuan dari kebijakan ekonomi pemerintah adalah untuk mencapai berbagai sasaran ekonomi yang diinginkan seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Dalam ekonomi mikro, beberapa aspek analis dalam ekonomi mikro sendiri, diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengolahan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.